warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Nur Wahidah SPDI. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Mis Nurul Hadi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di Mis Nurul Hadi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor di kelas 4 dengan materi Hukum Bacaan Idhar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa. Al-Quran Surat Al-Fatihah.
sit down please. Baik anak-anak, sekarang ibu absen dulu ya. Abdul Basit, Ahmad Nizar, Al-Faiza Musaini, Al-Fatihatul Bana, Almira Mumairah, Fabrizio, Helmi Rizin, Ibrahim Naraya, Iswan Azizul, Kansa Malika, Maira Asna, Mikael Irawan. Jadi nggak masuk sakit ya? Kita doakan ya, semoga lekas sembuh Mikaelnya. Akifai Nara. Oke ya. Anak-anak, coba sekarang kalian berdiri dulu semua. Kalian cek kerapihan baju kalian. Kalau masih belum rapi bajunya, silakan dirapikan. Kalau bajunya masih di luar, silakan dimasukkan. Kalau sudah, sekarang kalian siapkan buku Al-Quran hadisnya dan alat tulisnya. Taruh di meja. Yuk. Kalau sudah, kalian cek meja kursinya. Yang belum rapi, silakan kalian rapikan. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian, di kolong meja atau di mana, kalian buang ke tempat sampah. Yuk, kalau ada sampah silakan dibuang dulu keluar. Ya, silakan. Nah, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba sekarang kalian semuanya berdiri. Ya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana nyanyianmu? Ini nyanyianku. Ini semangat kelasku. Untuk mulai cari ilmu, sayangi temanmu, hormati gurumu, untuk gapai cita-citamu. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, yes. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk minggu yang lalu, coba masih ingat nggak? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Surat At-Takasur, benar. Ada berapa ayat? Surat At-Takasur itu turun di kota mana? Apa isi kandungannya? Allah pintar, masih ingat ya. Allah memberikan peringatan kepada manusia agar jangan bermegah-megahan dalam hal duniawi. Lalu bagaimana cara mengamalkan isi kandungannya? Dengan cara? Iya, dengan cara hidup sederhana dan tidak boros, tidak bermegah-megahan. Nah, untuk saat ini sekarang kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar. Coba ada yang tahu nggak apa arti idhar? Artinya jelas atau terang. Apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Kemudian ada berapa jumlahnya hurufnya? Ada 6. Apa saja? Hamzah, iya, benar sekali ya. Hamzah, ha, ho, ain, win, dan ha. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi,
Penugasan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian idhar dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam huruf idhar dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh bacaan idhar dengan tepat. Yang keempat, menganalisis lafal-lafal yang termasuk hukum bacaan idhar dengan benar dan tepat. Yang terakhir, mempraktikkan lafal-lafal yang termasuk hukum bacaan idhar dengan fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lalu, untuk mekanisme pelaksanaan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang. Yang kedua, secara berkelompok, peserta didik mencari informasi tentang hukum bacaan idhar yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah. Selanjutnya, peserta didik mengolah informasi tentang hukum bacaan idhar yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah. Yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Anak-anak, coba sekarang kalian amati video berikut ini ya. Anak yang soleh-solehah, perlu diketahui belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, kita perlu belajar ilmu tajwid agar bacaan kita benar. Lalu, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di dalam ilmu tajwid ada banyak sekali hukum bacaan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada hukum bacaan idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang keempat iqlab. Untuk kali ini kita akan khusus mempelajari tentang hukum bacaan idhar. Pengertian idhar. Menurut bahasa, idhar artinya jelas atau terang. Sedangkan halqi artinya kerongkongan. Menurut ilmu tajwid, idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Nah, huruf idhar itu sendiri ada 6 macam. Yang pertama, hamzah, ha, ko, ain, bin, dan ha. 6 huruf tersebut dinamakan huruf halqi karena makhraj atau tempat keluarnya berasal dari kerongkongan. Cara membaca idhar halqi. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Maksudnya dibaca dengan tidak berdengung, bertasydid, juga tidak boleh waqaf atau berhenti. Contoh bacaan idhar halqi. Contoh bacaan nun mati bertemu dengan huruf idhar. Yang pertama ada min haitsu. Sebabnya karena ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Lalu ada min khaufin. Sebabnya karena nun mati bertemu dengan huruf kha. Lalu min indillahi. Sebabnya karena nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada min ghairi. Sebabnya karena ada nun mati bertemu dengan huruf ghain. Kemudian ada man hada. Sebabnya karena nun mati bertemu huruf ha. Yang terakhir ada man amanah. Sebabnya karena nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Nah, contoh-contoh ini harus dibaca dengan jelas.
Kemudian contoh bacaan tanwin bertemu dengan huruf idhar. Yang pertama, aliman hakiman. Sebabnya karena ada fathatain bertemu dengan huruf ha. Yang kedua, darrotin khairon. Sebabnya karena ada kasrotain bertemu dengan huruf kha. Yang ketiga, sami'un alimun. Sebabnya karena ada dhammah-tain bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada haliman ghafuron. Sebabnya karena ada fathatain bertemu dengan huruf hin. Lalu ada qaumin hadin. Sebabnya karena ada kasrotain bertemu dengan huruf ha. Yang terakhir, rasulun aminun. Sebabnya karena dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, contoh-contoh tadi harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dengung atau samar. Anak-anak hebat, demikian tadi materi pelajaran kita pada hari ini tentang hukum bacaan idhar. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tentang hukum baca idhar. Nah, tadi pengertian idhar menurut bahasa apa? Nah, kalau artinya huruf idhar ada berapa? Ada Z, A, O, Ain, Ghain. Ya, benar sekali. Kemudian cara membaca idhar bagaimana? Dibaca dengan jelas, tidak boleh berdengung, tidak boleh bertasydid, tidak boleh diwakafkan, ya. Paham kalian? Paham. Anak-anak, dari tayangan video yang kalian amati tadi, kira-kira siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, tanya apa? Mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Apakah ada yang bisa menanggapi pertanyaan? Saya, Bu. Ya, kan siapa? Agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, bagus. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Karena kalau kita salah dalam membaca Al-Quran, maka akan salah pula artinya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, Bana, tanya apa? Kapan suatu bacaan disebut idhar halqi? Ya, pertanyaan yang bagus. Kapan suatu bacaan disebut idhar halqi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, apa enggak? Mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, huruf yang keluar dari kerongkongan. Iya, disebut idhar halqi itu ketika ada mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok pertama kelompoknya Mahira, kelompok kedua kelompok Ijul, kelompok 3 kelompoknya Usma, dan kelompok 4 kelompoknya Eza. Sekarang Ibu bagi LKPD. Silakan. Sekarang kalian cermati LKPD-nya. Kalian baca setiap petunjuk yang ada di LKPD. Kalian diskusikan permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ayo, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang lafal-lafal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya diskusi dari kelompok kami. Kami saya tahu bersedia kelompok kami Tepuk tangan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar materi tentang buku bacaan Ibran. Dari kegiatan belajar kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Eza, apa Eza? Dan Fauzi adalah apabila menghati atau kami bertemu dengan salah satu huruf izan, yaitu Hamzah, Ha, Ho, Ain, Dolim, dan Ha. Ya, pintar sekali ya. Pintar lagi adalah apabila Danupati atau kami bertemu dengan salah satu huruf nidal yang 6, yaitu Hamzah, Ha, Ho, Ain, Lin, dan Ha. Lalu siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Yang semua apa? Cara membaca menghati atau tarim apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca jelas, tidak boleh bertemu, bertasydid, dan tidak boleh wakaf atau berhenti. Ya, bagus sekali ya. Jadi, cara membaca huruf nidal lagi adalah harus dibaca jelas. Tidak boleh berdengung, tidak boleh bertasydid, dan tidak boleh wakaf atau berhenti. Ya. Anak-anak, jadi kita harus belajar ilmu tajwid agar kita dalam membaca Al-Quran membacanya bisa dengan benar ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Dan kita harus selalu menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, disiplin dalam belajar ya, dalam mengerjakan apapun, terutama dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk mengecek penguasaan kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi secara mandiri ya. Nanti kalian kerjakan secara individu. Siap?
ya.